diagonal AG-nya itu. Jarak titik B ke diagonal AG, kira-kira berapa? Ingat tadi jarak titik ke garis, itu dia tegak lurus kan? Ya. AG. A ke G itu kan diagonal kan? Ya nggak? Diagonal ruang. Oke? Nah, karena dia diagonal ruang, maka kalau misalkan gini, Kak Bandar ilustrasiin. Kak Bandar narik garis dari H ke B. Tarik garis baru dari H ke B. Nah, kira-kira mereka bertemu nggak di titik tengahnya? Jadi kalau kalian tarik garis atau tarik tali dari pojok ruang bawah kalian ke kanan atas, dan tarik garis dari kanan bawah ke pojok kiri atas, itu kira-kira ketemu di tengah nggak? Antara diagonalnya. Coba Ada di ketemu. tengah banget ya. Hmm? Berarti ketemu di tengah banget ya. Iya, ketemu di tengah banget kan? Nanti kalian coba tarik ya. Jadi nggak usah bayangin ruang kamar kalian. Kalau kalian ada cube gitu ya, ada kubus kecil atau kotak, misalkan kotak apa ya, kotak bedak mungkin ya. Bungkus bedak itu kan ada bentuknya kubus kan, ya kotaknya ya. Nah, nanti kalian iseng coba cari tali, tarik dari titik bawahnya ke atasnya tapi diagonal, terus tarik lagi tali sebelahnya dari diagonal ke diagonal, gitu. Kira-kira dia ketemu di tengah nggak gitu kan? Kalau kalian bisa ilustrasiin sih harusnya ketemu di tengah. Gitu. Harusnya ya, gitu ya. Jadi kalian bisa cari sebetulnya solusi buat jawaban ini. Kalian cari diagonal ruangnya berapa, panjangnya, lalu kalian tinggal, karena dia ketemu di tengah, berarti kalian cuman butuh jarak dari sini ke sini. Ini kan tadi Kak Bandar bilang ketemu di tengah kan. Kalau dia ketemu di tengah, maka berarti jaraknya kan berarti setengah dari diagonalnya. Sampai sini nangkep nggak? Jarak dari B ke titik ke garis AG itu, ke diagonal AG itu cuma setengah dari panjang diagonalnya sebetulnya. Ya, tadi konsepnya kan kita tarik garis dari yang ini ya, bersilangan gitu ya. Dan itu ketemu di tengah kan sebetulnya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Kak Banar nggak tahu nanti Melin gimana, Mei. Kak Banar kepikiran untuk yang dimensi 3 ini kayaknya kita perlu kayak ada praktikumnya gitu ya. Jadi kayak ada kelas tambahan buat kita bisa ngebayangin. Kemarin kan ada apa program OSIS itu yang kelas tambahan ya, tapi belum jalan ya semester lalu ya, atau 2 semester lalu. Jadi kalau Kak Banar pikir, kalau buat kalian yang di Bandung pengen belajar dimensi 3 secara real, nanti coba kita pikirin untuk kelas tambahannya mungkin di siang hari tapi ya. Kak Bandar tuh yang agak kosong di siang hari itu hari Rabu. Nanti siapa yang bisa bawa kayak kotak bus gini, nanti boleh bawa, nanti Kak Bandar siapin tali atau benangnya. Biar lebih real kalian belajarnya. Kalau dimensi 3 kalau dia kalian apa ya, imajinasinya nggak terlalu bisa mengimajinasikan, itu agak sulit sih. Jadi harus lihat real sebetulnya. Ya, Mei? Ada Melin nggak di sini? Coba nanti Ada, Kak. coba nanti dibahas sama tim OSIS. Kemarin kita juga udah bahas tentang kelas tambahan. Jadi semoga ini bisa berjalan nanti anak-anak OSIS yang coba atur ininya aja. Mau di mana, terus eh, konsepnya berapa lama, berapa jam gitu kan. Kabarnya rasa sih ini kalau buat yang dimensi 3 kita harus lihat visualnya secara langsung sih, nggak cuma imajinasi doang. Ya. Buat yang di Bandung, Kak Bandar harap bisa join kalau udah ada kelas tambahan. Tapi ini nanti tergantung per materinya ya.
ini Kabanda rasa buat dimensi 3 sih perlu sih. Ya. Kecuali kalian punya box di rumah yang bentuknya kubus. Nah, kalian kalau mau cari panjangnya, kalian tinggal pakai tali benang atau misalkan pakai tali rapia gitu ya. Tinggal praktekin aja diagonalnya gimana. Kecuali kalian mau begitu nggak apa-apa, gitu ya. Oke? Ya, oke. Siapa yang udah dapat jawaban jarak titik B ke diagonal AG-nya? Ada yang sudah dapat? Jadi ingat, karena ketemu di tengah, jadi kalian nggak perlu cari susah-susah. Itu sama aja dengan setengah dari diagonal ruangnya. Jarak titik B ke garis AG itu sama dengan setengah dari diagonal ruang sebetulnya. Ya. Justin gimana, Justin? Mau nanya apa? Bukan nanya sih ya, tapi kayaknya kurang lebih kalau saya pikir caranya itu Mm-mm, kan em, alas bawahnya kan ya itu kotak ratakan perpendicular semua 6 mm-mm, cm 6 cm kan. mm-mm, Jadi kalau misalnya pakai uh, Pythagoras apa sudut segitiga bawahnya itu eh, kan 72 kan. Terus 72. kalau eh, terus Mm, kalau misalnya kan di akar kurang lebih 8 cm kan. mm, mm, 8 cm lebih. Ya kurang lebih. Oke, menarik, menarik. Jadi kalau misalnya alasnya coba kita bilang 8 cm Mm-mm, secara diagonal, mm-mm, kan itu juga eh, kubus sama sama sisi kan tiga dimensi. mm-mm, Jadi sama juga yang bagian temboknya itu juga mm-mm, 8 cm. mm-mm, Terus kan itu jadi termasuk Pythagorasnya yang dari sudut diagonal punya kan. mm. Nah Ya, itu eh, sama lagi um, dipangkatin buat Pythagoras. Terus kan dari hasil itu setengahnya itu baru kan setengahnya dari titik di tengahnya itu sama sama B. Jadi itu seharusnya hasilnya nggak sih? harusnya gimana hasilnya? Eh, Just, nggak, nanti gimana? kan kalau hasilnya dari yang sudut bawahnya Mm, diagonal 8 cm sama mm, sudut temboknya mm, diagonal juga sama 8 cm kan. Nah dari mm, situ kan itu sudut diagonalnya kan mm, tunggu di tengah. Terus dari tengah situ kan titik tengah sama B itu kan setengah Kak Bandar sudah bilang tadi kan. iya, iya, setengah. Jadi itu seharusnya cara dapat jawabannya nggak? Iya, jadi gini, kalian mungkin kalau bingung kayak tadi, Justin udah ini sih nangkep sih maksudnya, ke benar apa. Jadi karena ini setengahnya, jadi kalian cukup perlu cari aja eh, setengah dari diagonal ruangnya, diagonal AG-nya. Gitu ya. Nyari diagonal AG kan kemarin udah Kak Bandar kasih konsepnya kan. Kalau diagonal ruang kan tinggal tambahin aja. Diagonal ruang itu kan rusuk akar 3 gitu kan. Jadi ini tinggal rusuknya kan 6 panjang, 6 akar 3. Jadi ini tinggal dibagi aja. 6 bagi 2 kan 3. Jadi 3 akar 3 cm. Nah, 3 akar 3 ini nilai pastinya berapa sih, Kak? Nah, kalian tinggal cari aja. 3 kali akar 3 itu berapa nilainya? Akar 3 itu sekitar 1, bentar ya. 1,6. Sekitaran segitulah. Atau 1,7. Kalau kalian mau dapat angka pastinya, kita harus pakai ini ya, kalkulator ya, buat nyari akar 3. 1,7-an berarti. 1,73. Akar 3 itu nilainya 1,73. Berarti sekitar 5, 5,19 cm. Oke.
Sam gimana, Sam? Itu kan kata Pak Bandar tadi sebelumnya kan sempat disinggung kelas tambahan kan di matematika. Mm-mm. Itu katanya emang betul ya, memang udah fix hari Rabu atau gimana Pak? Enggak. Soalnya hari Rabu aku ada kelas 1. Maksudnya gini, Kak Bandar bisanya hari Rabu. Misalkan kalau kalian bisanya Senin, nggak apa-apa, gitu ya. Nanti kita cocokin jadwalnya. Oke? Itu bisa berarti jadwalnya bisa diatur ya? Iya, gitu. Kan maksudnya biar teman-teman yang luar kotanya juga nanti bisa ikutan juga kan. Jadi kita kelasnya nanti juga hybrid gitu loh. Ya, Oh gitu. kelas tambahan sifatnya hybrid, tapi buat yang di Bandung, terutama buat Dimensi 3 ke Bandarasa ini ya, ke Bandarasa perlu kita lihat secara real gitu ya. Jadi Oke gitu. Pak, makasih. Iya, oke gitu ya, nangkep ya. Jadi kayak ada praktikumnya gitulah kalau buat Dimensi 3 ya. Kalau cuma diimajinasikan, kalau misalkan kalian kuat di imajinasi sih nggak masalah. Atau kalian kayak tadi, kalian ada bahan kubus di rumah, bekas kotak bedak mungkin, atau kotak apapun yang bentuknya kubus, kalian tinggal bawa itu kotak itu, dan modalnya sama benang aja, benang atau tali rapia gitu ya, untuk berlatih tentang dimensi 3. Gitu. Oke, jadi kan kalau kayak gini pakai gambar, kalau kabar sih udah karena sering ya, jadi udah bisa lah mengimajinasikan. Tapi kalau kalian yang baru, mungkin agak lebih bingung gitu ya. Oke. Oh iya, hari Kamis buat yang di Bandung jam 2 siang kita ada presentasi tentang perkuliahan buat yang mau kuliah. Jadi ada salah satu kampus yang udah Kak Bandar share kemarin infonya. Jadi kalau bisa jam 2 siang kalian hadir ya. Buat yang di Bandung jam 2 siang hadir ke Greko lantai 1. Lalu nanti buat yang di luar kota akan ada Zoom juga. Jadi sifatnya hybrid ya. Buat yang di Bandung diutamakan hadir karena ini eh, dari kampusnya langsung gitu ya yang akan menjelaskan. Beda dengan siap kuliah kemarin, ini kampus langsung. Kalau siap kuliah itu kan kayak lembaga eh, mediator gitu ya, yang menyiapkan kayak misalkan perizinan, visa, segala macam gitu kan. Kalau ini langsung dari kampusnya, ya. Namanya Sen apa kabar lupa kemarin. Jadi diharapkan buat yang kelas 12 hadir ya di Greko lantai 1 ya. Saint Gabriel. Saint Gabriel Pre-University namanya. Oke. Oke. Ada pertanyaan buat yang ini? Tidak ada Pak, terima kasih. Aman. Oke, thank you Sam. Udah dicatat. Lanjut ya. Kita lihat berikutnya ya. Oke. Nah, ini lebih tepatnya sih begini. Nah, jadi sama dengan yang tadi Kak Bandar jelaskan bahwa dia punya prinsip begini sih. Gitu ya. Oke. Sekarang jarak titik ke bidang. Nah, ini ilustrasinya begini, jarak titik ke bidang. Jadi jarak titik A ketemu dengan bidang V yang di bawah itu. Dan selalu tegak lurus juga dia ya.
Sudah? Jadi dia titik ke bidang tegak lurus ya? Sama kayak tadi titik ke garis ya? Oke. Nah, contohnya begini. Kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm, jarak titik A ke bidang BDHF. Jarak titik A ke bidang BDHF adalah berapa? Oke. Nah, kalau kalian lihat gambarnya, kira-kira itu gimana sih? Jarak dari titik A ke bidang atau ke garis BD itu. Itu kan pasti alasnya tuh kan. Pakai Pitagoras ya. Pitagoras, terus diapain? Antara BD dan AC. BD dan AC itu bersilangan nggak di bawah? Di alasnya. Diagonal BD dan AC itu bersilangan nggak sih? Kayak tadi, ketemu di tengah nggak gitu maksudnya? Iya, Kak. Ketemu di tengah ya? Jadi konsepnya hampir sama dengan yang tadi kan. Kalau tadi setengah dari diagonal ruangnya, kalau ini setengah dari diagonal Bidang. bidang. Coba cari dulu ya. Diagonal ruang kan R akar 3. Kalau diagonal bidang, diagonal ruang R akar 3, diagonal bidang R akar berapa? Nanti dapat diagonal bidangnya, tinggal cari setengah dari diagonal bidangnya berapa. Lima akar 2. Bener gak, Kak? 5 akar 2. Oke, yang lain gimana jawabannya? Karena dia bersilangan tadi ya, jadi nggak usah sulit-sulit nyarinya ya, Han. Bingung ya, Sam? Oke, nggak apa-apa, dari kebingungan nanti penasaran. Jadi kalau Sam punya kubus di rumah, box begitu ya, tapi bentuknya kubus, nanti mulai bisa belajar. Modalnya cuman box kubus aja sama benang atau tali gitu untuk mainkan logika ininya, imajinasinya. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Saya dapat 5 akar 2. 5 akar 2, akhirnya juga 5 akar 2. Iya. Dibagi 2 kan ya, Kak? Iya betul, dibagi 2. Ingat ya tadi diagonal bidang kemarin Kak Bandar kasih konsep R akar 2. R itu rusuk ya. Jadi karena si AC itu kan diagonal bidang. Lalu AP itu kan setengah dari AC, ya kan?
Diagonal bidangnya kan berarti 10 akar 2 cm. Dari sini berangkat berarti jadi setengah kali 10 akar 2 cm. 10 bagi 2 kan 5 kan? Jadi 5 akar 2 cm. Nah, kalau kalian mau tahu 5 akar 2 itu berapa sih? Cari aja akar 2-nya. Berapa sih nilai akar 2? Coba pakai kalkulator aja akar 2 itu berapa. Yang jelas 1,41. Berarti 5 kali 1,41. Hasilnya berarti sekitar 7,05 ya cm. Kalau kalian ditanya dan pengen tahu berapa gitu, panjang sebenarnya sekitar 7,05 cm. Oke. Oke. Kamu mau nanya Iya, gimana Han? yang rumus S akar 2 itu khusus persegi atau gimana? Iya, khusus persegi yang sisinya sama aja. Pakai Kalau kabel persegi sih. panjang, dia kan panjang sisinya beda, ya kan? Tapi ini untuk diagonal bidangnya maksudnya ya. Kalau untuk bangun ruang kan bukan sisi tapi rusuk kan. Ya. Bukan rusuk tulang rusuk ya, bukan ya. Bukan, beda itu. Oh iya, adik-adik sekedar info, per tahun ajaran ini kalian nggak akan ngisi link absen lagi karena eh, sekarang yang mengabsen hanya dari tutor aja ya. Jadi kita satu arah buat absennya ya, bukan dua arah kayak tahun lalu ya. Oke. Ashley kayaknya salah masuk kelas ya, Es. Ashley kelas 12 sekarang, Es. Ashley kelas 10 habis ini ya, 10.30 ya, Es. Tapi kalau mau ngikutin nggak apa-apa, ya. Oke. Udah? Ada pertanyaan nggak? Oke, sekarang Kak Bandar punya pertanyaan baru. Ini Kak Bandar bilang ini mudah. Ini Kak Bandar hapus dulu. Jadi gini. Hati-hati dengan yang ini. Misalkan Kak Bandar punya titik P. Titik P ini tepat di tengah-tengah bidang EFGH. Ya, kita kan ngomongin tadi titik ke bidang kan. Nah, titik P ini kalau Kak Bandar tarik garis ke bidang ABCD, Kak Bandar tarik garis ke bidang ABCD, kira-kira jarak titik P ke bidang ABCD berapa? 10, bener nggak? 10. Alasannya apa? Terus rusuknya 10 kan? Mm-mm. Lalu? Menarik nih jawabannya, Hana. Yang lain, yang lain, yang lain. Tahan ya, Han. Oke. Yang lain gimana? Coba logikanya. Kalian lihat ruangan kalian. Dari atap kalian tuh di tengah-tengahnya ada titik P.
terus tarik ke bawah, ke lantai gitu kan, ke lantai. Kira-kira berapa jarak? Lantainya juga tepat di tengah-tengah. Jadi dari titik atap ke bawah, kira-kira berapa jaraknya? Kalau misalkan rumah kalian bentuknya kubus begini, ukurannya 10 cm. Saya setuju sih Kak Bandar. Kalau Karena kalau misalnya segitiga dari ABC ini itu eh, pas simetris, Nah, seharusnya emang dari kan rusuknya emang juga 10 full. cm kan. Oke, asik. Seharusnya Ada 2 orang. Thank you Justin dan Hana. Yang lain, yang lain. Kita bermain logika sederhana ya. Imajinasinya juga sederhana. Yang lain, yang lain. Mei, berapa Mei? Sama kayak Jason sama Hana. Karena kan ya masa beda orang lurus, lantainya juga masih rata. Oke, menarik, menarik jawabannya. Thank you Mei. Yang lain, yang lain. Gimana, gimana yang lain? 3 jawaban bilang 10. Yang lain gimana? Jadi jawabannya betul ya 10 ya. Jadi kalau kalian bingung, itu nanti kalau kalian penasaran mau coba gitu ya, misalkan tinggi rumah kalian dari lantai ke atap misalkan 4 meter gitu kan. Nah kalian tarik garis atau tarik pakai meteran gitu kan, pakai meteran mentokin ke atas, lalu taruh di lantai gitu kan. Pasti sama 4 meter juga tinggi. Ini ibaratnya tinggal eh, si PO ini, si OP ini, garis OP ini tinggal geser aja, dan itu nggak akan berubah panjang 10 cm juga. Ya, thank you buat Hana, buat Justin dan Melin yang udah. Yang lain gimana? Bingung nggak? Kalau dia tepat di tengah-tengah dan jatuhnya juga di tengah-tengah, maka dia sama dengan panjang rusuknya. Ya, oke, menarik. Seru kan belajar dimensi 3 kan? Yuk, lanjut ya. Oke, ya, dasarnya 5/2 tadi kan? Nah, ya. Sekarang jarak di garis ke garis. Nah, kalau garis ke garis, kita lihat soalnya aja langsung ya. Kubus panjangnya rusuknya 4 cm. Yang pertama garis AB ke HG. Berapa panjang garis AB ke HG? Jarak dari garis AB ke HG. AB HG-nya ke bandar bolt merah. Ke bandar coba kita belajar ini ya, berpikir kritis. AB ke HG itu sama nggak kira-kira dengan panjang AH dan panjang BG? Jadi kalau ini ditarik garisnya, kira-kira sama nggak AB ke HG? Siapa yang bilang sama? Jarak AB ke HG itu apakah sama dengan diagonal bidang? Kak, maaf, maksudnya ABKG itu tiap ujung ke ujung. Iya. Jadi miring gitu kan ya? Ya, mirip. Betul, akhir. Oke. Lalu berikutnya ABHG. Nah, sekarang AD ke HF. AD ke HF. BD ke garis EG. Nah, ini coba nanti kalian screenshot. Nanti besok kita bahas ya. Untuk latihan ya.
Kak, ilustrasinya gimana? Tadi Kak Bandar bilang kalau kalian ada kubus di rumah, modalnya cuma kubus sama eh, sama tali, sama benang gitu ya. Coba ya. Oke? Sudah di screenshot yang ini buat tugas besok ya? Gak usah pusing ya. Besok kita bahas ya. Yuk kita absen. Oke, yuk 3, 2, 1. Siapa lagi mau open cam? Akhirnya sudah open cam. Sam, Samantha, Stacy, Mei. Pak Bandar, mohon maaf, saya tadi nggak sempat screenshot yang terakhir. Nanti di-share sama teman-temannya ya, Sam. Oke. Nanti Oke. kami akan share ini juga share ke Sam ya. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi besok ya. Bye-bye. Masih Kak. Yo. Terima kasih, Kak. Yo. Oke. Terima kasih Pak. Yo.